Jadi begini, ketika Nikita Mirzani kan sekarang sedang ditahan, kemudian kalau anaknya belum usia 17 tahun nggak bisa, kemudian adiknya, jadi adiknya Nikita Mirzani ini bisa karena dia di atas usianya udah dewasa kan, jadi dia bisa kemudian mengajukan permohonan penahanan. Jadi yang bisa mengajukan permohonan penahanan ini pertama adalah si tersangka sendiri, ya. Yang kedua penasihat hukumnya. Yang ketiga keluarganya, saudara. Dan yang keempat kadang siapapun yang mau menjamin, siapapun orang yang kemudian kenalan dia mau menjamin bisa, tapi ini paling dianggap tidak bisa untuk kemudian menjadi penjamin utama. Jadi yang paling bisa itu adalah penasihat hukum dan keluarga. Nah, setiap permohonan penangguhan penahanan harus ada penjamin kan, gitu. Persoalannya apakah bisa kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan? Jawabannya bisa. Apakah kemudian permohonan penahanan ini kemudian bisa kemudian dikabulkan oleh penyidik? Jawabannya untuk kasusnya Nikita Mirzani sulit dikabulkan. Kenapa? Karena kasusnya itu terkait dengan pemerasan. Pemerasan itu memang susah dikabulkan penangguhan penahanannya. Sama seperti kasus pembunuhan itu nggak bisa dikabulkan permohonan penangguhan penahanan, sama kayak kasus pencurian, penganiayaan berat, perkosaan, percabulan di bawah umur itu nggak bisa ditangguhkan, termasuk narkotika itu nggak bisa ditangguhkan. Jadi siapapun yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Nikita Mirzani bisa, tapi agak sulit dikabulkan, malah cenderung nggak bisa dikabulkan. Jadi Nikita Mirzani akan tetap ditahan. Alasannya mungkin yang lebih itu apa sih Bang, yang memberatkan? Kasusnya adalah kasus pemerasan. Karena kasus pemerasan itu jarang orang ditangguhkan. Gitu. Karena dasar dari pemerasan ini mirip sama kasus pembunuhan, melukai orang lain, mencederai orang lain, baik secara psikis maupun fisik. Gitu. Nah, kalau pemerasan itu kan ada pemerasan yang fisiknya orang dilukain, ada juga orang diancam dibunuh. Nah, itu kan pemerasan kan. Nah, itu nggak bisa ditangguhkan karena melukai orang baik secara psikis dan fisik. Apa karena 20 tahun penjara juga Bang untuk... Itu salah satu standar dari hukum kita yang mengatur bahwasanya kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu pasti ditahan. Tapi sebenarnya walaupun diancam 5 tahun bisa juga ditangguhkan penahanannya. Tapi khusus perkara-perkara yang objektifnya seperti ini itu memang posisinya adalah tetap ditahan. Jadi ada perkara yang posisi penahanannya karena subjektivitas dari penyidik, tapi ada juga perkara yang penahanannya karena objektivitas dari perkara itu sendiri. Yang disebut objektivitas perkara itu sendiri misalnya perkara pencurian, karena perkaranya pencurian ya nggak mungkin dilepaskan dia setelah ditangkap. Perkara pembunuhan kan nggak pernah ada perkara pembunuhan si pelakunya kemudian dilepaskan ditangguhkan, kan tidak ada. Sama kayak pemerasan tidak pernah ada. Kalau misalkan pengen justice collaboration Bang? Justice kolaborasi, justice kolaborator kan? Iya, kolaborator. RJ namanya. Iya. Iya kan? Ya. Apa kepanjangan RJ? Restoratif Justice. Jadi kalau kita bicara restoratif justice, tidak semua perkara bisa restoratif justice. Perkara yang tidak bisa itu pembunuhan, pencurian itu sebenarnya tidak bisa. Penganiayaan berat itu sebenarnya tidak bisa. Yang bisa restoratif justice itu yang delik-delik aduan, tindak pidana aduan misalnya pencemaran nama baik, kita masih bisa mengadakan restoratif justice. Atau kasus delik aduan yang lain misalnya perzinahan, itu bisa restoratif justice ya. Tapi kalau ada kasus pembunuhan, pemerasan, penganiayaan berat, percabulan anak di bawah umur, perkosaan itu nggak ada restoratif justice. Begitu. Jadi kasusnya Nikita Mirzani kan kasus yang sifatnya adalah pemerasan. Jadi tidak dikenal restoratif justice nanti. Tapi banyak yang nyebut juga ya ini bisa dikenakan kasus suap menyuap. Tidak ada RJ ini adalah di mana posisinya adalah sama-sama menguntungkan, win-win solution. Gitu, sama-sama menguntungkan di mana keadilan itu didapat berdasarkan kesepakatan para pihak dan adanya perdamaian, gitu kan. Jadi itu yang disebut RJ. Perkaranya tutup, kita cabut laporan. Siapa yang bisa cabut laporan? Hanya delik aduan yang bisa cabut laporan.
Kalau delik pidana umum tidak pernah bisa cabut laporan. Apakah pemerasan delik aduan? Jawabannya tidak. Pemerasan itu tindak pidana umum. Gitu. Korbannya ada. Sama kayak penggelapan, penipuan itu sebenarnya delik pidana umum. Ada korbannya tapi itu merugikan masyarakat juga. Gitu. Jadi, tapi kalau penipuan penggelapan masih bisa tuh bantu untuk kemudian saling berdamai. Misalnya tiga uangnya dibalikin, sudah diputuskan berdamai, masih bisa. Tapi kalau kasus pemerasan agak berbeda, karena kasus pemerasan sama seperti kasus pencurian berat, penganiayaan, pembunuhan itu sama. Ya. Karena ada unsur ancamannya itu. Ancaman ini bisa macam-macam. Ada ancaman membunuh, ada ancaman menculik, ada ancaman membakar rumah, ada ancaman yang halus. Nanti ancamannya nanti di lecture-nya kamu nggak kita ceritakan ke publik, itu kan termasuk ancaman. Ancaman yang paling halus itu. Nah, pemerasan yang paling halus yang seperti tadi itu, mengancam, memeras, pemerasan yang paling halus ya, memeras dengan cara nanti kalau kamu kasih uang, nanti saya nggak ceritakan tuh keadaan rumah tangga keluarga kamu, yang baik-baik aja saya ceritakan. Itu kan itu termasuk pemerasan secara halus, tapi tetap pemerasan. Yang memberikan uangnya itu bang? Memberikan uang ya korban, Bang. yang memberikan uang karena diperas ya korban. Jadi korban itu kemudian menyerahkan uangnya karena dia merasa diperas dan diancam. Karena biasanya pemerasan itu dibarengi dengan ancaman. Setiap pemerasan harus dibarengi dengan adanya ancaman-ancaman, baik ancaman kasar maupun ancaman halus. Artinya kan ketika dia mengasih uangnya, artinya kan produknya dia bermasalah dengan perasaan itu. Nah, itu korban. Jadi orang yang diperas itu selalu korban. Makanya kasusnya pemerasan. Jadi ada pemerasan, ada suap penyuap. Suap penyuap itu biasanya adalah dengan pejabat negara, penyuapan kan, diberi namanya kan. Jadi penyuapan itu kita swasta menyuap pejabat negara, tujuannya apa? Supaya ada putusan. Misalnya kita mau ngelamar kerja ke jadi CPNS, kita nyuap tuh si pejabat negara yang melaksanakan penilaian CPNS kan, akhirnya kita diluluskan. Itu namanya penyuapan. Tapi kalau swasta dengan swasta, jawabannya tidak. Ada lagi, misalnya sepak bola, ada pertandingan, kemudian pertandingan ini diselenggarakan tapi ada posisi suap menyuap memenangkan satu posisi, itu masih bisa dipidana karena penyuapan. Tapi biasanya penyelenggaraan sepak bola kan yang mengadakan adalah pihak negara juga, karena kan ada wasit yang datang dari negara kan, bukan wasit swasta. Bang, tapi kan ini personal Bang, bukan kayak Harvey Muiz yang merugikan negara gitu. Iya. Tapi kok manis sama sih Bang? Ini personal, enggak. Kasus ini kan kayak kasus pembunuhan. Kita misalnya ada satu orang membunuh orang lain, itu kan personal. Si A membunuh si B, itu kan personal. Tapi yang dirugikan adalah publik, makanya disebut tindak pidana publik. Walaupun ini personal. Begitu sama juga pemerasan. Si A memeras si B dengan ancaman. Ini kan personal. Tapi kemudian yang dirugikan adalah publik. Nah, ini yang disebut sebagai tindak pidana umum publik. Jadi pemerasan termasuk tindak pidana umum, sama seperti kasus pembunuhan. Dan nilai posisi perkaranya sama, nilai kelukaan bagi keadilan itu sama. Walaupun nominalnya beda Bang. Nominalnya bisa berapa aja kan? Bisa 1 triliun kayak kasus Pertamina kan? 1 kuadriliun kan? Bisa cuma 700 triliun kayak kasus Harvey Muiz. Bisa juga cuma 4 miliar, tapi nilai perkaranya sama. Bang, Nilai kelakuannya sama. misalkan ini apa kalau ada yang mau menjenguk kasus pemerasan ini dibatasi Bang atau gimana sih Bang? Karena kan tadi salah satu temennya Iya. ada yang mau datang tapi nggak boleh masuk gitu Bang. Jadi begini, penjenguk terhadap tersangka yang ditahan, terhadap orang yang gantung ada waktunya. Senin Kamis, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat misalnya, jamnya jam 9 sampai jam 3. Itu ada waktunya. Kemudian tidak semua orang, tidak semua keluarga boleh menjenguk, hanya pada saat-saat tertentu dan keadaan tertentu dan siapa subjeknya. Jadi nggak bisa semua orang kemudian bisa menjenguk. Ini kan bukan rumah sakit nih, ruang tahanan. Kalau rumah sakit masih bisa, rumah sakit aja ada waktunya tuh. Posisi orang menjenguk. Sama juga ruang tahanan juga ada untuk menjaga ketertiban di dalam tahanan. Jadi nggak semua orang bisa. Begitu. Jadi yang bisa itu biasanya cuma penasihat hukum sama keluarga saja yang bisa menjenguk. Soalnya masih ada yang mau nggak mau ganti topik nih. Oke. Udah, Nah, Yang itu. Bang. Ini lampunya siur-siur nih. Iya nih bang. Apa sih? Yang punya lampu. Bang, ini juga kan ada seorang selebgram Ya. yang baru aja dilaporkan oleh FS atas kasus pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE. Tapi yang dilaporkan ini warga negara asing Bang, itu bagaimana hukum di Indonesia ya Bang? Ya, jadi setiap
orang yang melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain itu dipidana kan. Termasuk juga orang asing kalau dia melakukan tindak pidana. Jadi begini, ada orang asing dia di Jakarta yang ngebunuh warga negara Indonesia, dia dipidana begitu. Sama juga orang asing juga kemudian dia mencemarkan atau menghina-hina orang Indonesia. Kalau zaman dulu susah karena harus ada kapal di kapal Indonesia, harus ada di wilayah Indonesia. Kalau zaman sekarang nggak ada kesepakatan internasional yang dimana setiap perkara pidana yang sifatnya cyber itu bisa ditangkap di mana aja pelakunya. Kalau merugikan orang Indonesia atau melakukan negara Indonesia bisa ditangkap di mana saja. Jadi karena dianggap kejahatan cyber crime di mana pelakunya bisa siapa aja. Karena cyber ini kan tidak mengenal wilayah. Bisa dari Amerika, bisa dari Jerman pelakunya, bisa dari mana-mana. Nah, ini makanya ada keadaan khusus terhadap pelaku pidana cyber. Karena cyber ini misalnya judi online. Orang yang mengatur-ngatur program judi online kan adanya di luar negeri. Tapi kalau mereka ke Indonesia, mereka bisa ditangkap. Begitu, karena melakukan kejahatan merugikan pasar Indonesia, merugikan negara Indonesia, bisa ditangkap. Termasuk juga kasus ini. Ini warga negara asing, tapi dia menghina terus orang Indonesia ini kan ketika dilaporkan, suatu saat ketika dia kecemplung masuk wilayah Indonesia, dia bisa ditangkap. Karena dianggap masa kelakuannya itu pada saat baik dia di luar negeri maupun pada saat di Indonesia. Karena apa yang dia edarkan itu kan berlaku nyala terus dia. Jadi sepanjang dia punya cyber masih nyala terus, misalnya di medsosnya nyala terus dan dia ke Indonesia, dia masuk posisi pidana di Indonesia. Pada perkara ini hukumnya tetap pakai hukum Indonesia, Bang? Pakai hukum Indonesia, hukum undang-undang ITE Indonesia yang berlaku. Akan deportasi juga nggak sih Bang kalau Nah, di deportasi ini tergantung posisi bagaimana pihak penegak hukum kita, apakah mau mendeportasi, apakah kemudian tetap dipidana di Indonesia. Jadi pada umumnya pelaku-pelaku ini tetap dipidana di Indonesia sampai pada titik kedubes dari tempat yang bersangkutan, dari si yang bersangkutan kemudian memohon pengajuan supaya dideportasi atau dipidana. Ada juga langsung deportasi karena melakukan tindak pidana juga di tempat lain, jadi dideportasi aja supaya tetap ditangani di tempat lain, di negara lain kan. Tapi kalau dia di sini bisa juga ditangani. Jadi banyak kasus-kasus terutama narkotika yang pelakunya orang asing tetap dipidana di Indonesia, bahkan dihukum mati di Indonesia ada juga. Gitu. Nanti akan ada peran serta dari Interpol juga ya, Bang? Interpol berperan, Mahkamah Agung berperan, kemudian Kementerian Luar Negeri berperan, banyak perannya. Imigrasi juga berperan. Jadi semuanya punya peranan di negara kita ini, di para instansi ini kan. Kalau persoalannya adalah warga negara asing, termasuk Pak Kedubes, Kementerian Luar Negeri berperan juga. Sudah? Oke.